mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Bertemu kembali dengan saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Haleluya, dan harapan kami seluruh pecinta daripada program Living for Christ Indonesia dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan tetap semangat untuk Tuhan. Amin. Haleluya, hari ini program Living for Christ Indonesia ada di sebuah kota, persisnya di Kedung Reja, Cilacap. Puji nama Tuhan, hari ini tentunya saudara tidak sabar lagi untuk mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang tentunya kesaksian ini luar biasa akan menguatkan iman kita. Dan kesaksian itu akan menceritakan banyak hal bagaimana kemuliaan Tuhan menyertai pelayanan daripada hambanya. Dan hambanya ini adalah Bapak Pendeta Markus Suparno dari GPDI Kedung Reja. Kedung Reja. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak Markus? Baik, senang puji sekali Tuhan. kami ada Haleluya. di sini dan Ya. puji Tuhan Bapak mau berbagi cerita dengan kami Living for Christ Indonesia. Ya. Tentunya Pak, kami senang sekali kalau Bapak mau menceritakan bagaimana pertama kali Tuhan memakai Bapak untuk melayani Tuhan. Tentunya melalui satu proses yang luar biasa tentunya Ya, Pak betul. Markus ya. Boleh bagi cerita ke kami Pak? Oke. Terima kasih waktu yang sangat baik ini. Kenalkan, nama saya Markus Suparno, melayani di satu desa Kedung Reja, di satu gereja Pantekosta di Indonesia. Kalau boleh cerita, latar belakang saya sebetulnya bukan orang Kristen atau bisa dikatakan orang percaya, tetapi kami adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Awalnya saya mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui satu peristiwa yang sangat menarik, di mana saat itu saya sedang dalam keadaan yang tidak stabil, keadaan kondisi rumah tangga saya waktu itu. Kebetulan di tetangga saya itu ada satu pertemuan, semacam pertemuan orang-orang kampung yang sedang mengadakan hajatan 1000 hari. Nah, di situ saat-saat seperti itu saya ketemu salah seorang teman saya yang sama, punya latar belakang yang sama, dari seberang tentunya waktu itu. Tiba-tiba dia mendekati saya, menanyakan saya, karena dia mungkin melihat saya dalam keadaan dan kondisi yang kelihatannya mungkin dianggap mereka itu tidak begitu baik. Terus saya didekati, ditanya, ada apa? Terus dia cerita banyak tentang pengalaman dia menjadi orang Kristen waktu itu. Jadi waktu itu dia cerita banyak tentang bagaimana percaya Tuhan Yesus, bagaimana dia mengenal Sang Juru Selamat pribadinya. Waktu itu memang kami belum tahu, karena memang kami dari latar belakang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, tentunya tidak mengerti bagaimana itu orang Kristen dan sebagainya, karena memang saya punya latar belakang cita-cita waktu itu. Yang pertama itu memang orang dunia itu ya kepinginnya mengejar prestasi, ya cita-cita yang lebih bagus dan sebagainya. Kemudian waktu itu kan kebetulan waktu itu yang namanya sopir itu sangat tinggi ya nilainya, supir bis itu ya banyak duit, pikiran saya seperti itu. Tapi ya itulah pengalaman yang lalu. Tapi kembali kepada satu cerita di mana saya ketemu teman saya ini, padahal teman saya ini belum lama dia percaya Tuhan. Di satu desa tetangga saya itu ada satu persekutuan yang baru dilayani oleh seorang hamba Tuhan, mahasiswa dari Yogyakarta, dan dia mengalami satu pengalaman yang sangat indah dan itu diceritakan kepada saya. Dan awalnya saya tidak tertarik waktu itu. Awalnya saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Tetapi suatu saat saya mencari dia, teman saya itu, dan saya menanyakan lebih jauh bagaimana kok bisa seperti itu. Ya. Terus waktu saat, oke, kalau begitu kamu ajak yuk ke tempat persekutuan yang ada besok minggu. Nah, akhirnya minggu yang berikutnya saya datang bersama-sama dengan teman saya ini, ya teman sekampung tentunya waktu itu. Akhirnya saya diajak ke sana. Dalam suasana
yang dimulai ibadah itu banyak orang yang curiga dengan saya. Kenapa curiga? Karena memang dia tahu saya ini latar belakangnya seperti apa. Ya bisa dikatakan ya agak sedikit nakal atau agak sedikit preman begitu. Dan juga punya latar belakang agama lain yang mungkin pandangan mereka itu agak membuat mereka itu curiga begitu. Tapi saya tetap tenang saja, saya duduk di belakang, saya itu hamba Tuhan berkhotbah, ya dimulai puji-pujian, saya tidak ngerti pujian apa dan sebagainya. Saya cuma duduk diam saja di sana. Ya duduk saja di sana dari awal sampai akhirnya saya diam aja. Di situ saya mendengar firman Tuhan dan awalnya saya belum begitu mudeng dan sebagainya. Tetapi lambat laun setelah selesai saya pulang. Saya cerita dengan istri saya, "Ma, saya udah punya istri waktu itu tahun 80." Yaitu udah punya istri. Saya cerita dengan istri saya, "Ma, aku ikut kebaktian." Istri saya bilang, "Kebaktian apa itu?" "Kebaktian Kristen," gitu. "Oh, kebaktian Kristen. Gimana, Ma? Kalau besok minggu kita ikut bersama-sama," gitu. Wah, mikir-mikir dulu lah. Ya memang kita punya latar belakang yang di sana kalau mau jadi orang Kristen mikir-mikir dulu. Tapi akhirnya tiba waktunya minggu, kami berdua bisa datang ke tempat persekutuan itu belum gereja, baru bentuk satu persekutuan. Waktu itu ya kurang lebih antara 15 sampai 20 orang pada waktu itu. Kami datang bersama-sama, akhirnya bersama-sama dengan istri saya, di sana saya ikut kebaktian. Lama-lama saya itu merasa tersentuh hati saya. Kok ada bedanya loh. Pada waktu saya belum percaya itu rasanya kok seperti kering, hampa, kosong gitu. Tatkala saya ikut ibadah itu baru 2 minggu saja, saya mengalami ada sesuatu yang membuat saya itu terharu, menangis begitu loh. Sehingga akhirnya saya mengambil satu keputusan untuk bertobat begitu. Dan akhirnya saya mengambil satu keputusan menyerahkan diri, dan proses selanjutnya akhirnya hamba Tuhan tadi dia melihat pertumbuhan rohani saya. Akhirnya saya ditanya, "Gimana Pak, kelihatan Bapak ini pertumbuhan rohaninya bagus. Bagaimana kalau Bapak dengan Ibu nanti dipersiapkan baptisan," begitu. "Oh iya siap," saya gitu, "siap," gitu. Nah singkat cerita, dalam suasana seperti itu kami sudah dibaptiskan. Kalau tidak salah waktu itu karena sudah lama, 82 saya dibaptis pada waktu itu. Nah, setelah kami dibaptis, dengan berjalannya waktu kami aktif ikut kebaktian, ikut persekutuan PA dan sebagainya. Terus dengan berjalannya waktu juga, karena proses hamba Tuhan yang melayani seorang mahasiswa, setelah akhir daripada pendidikannya, mereka tidak bisa meneruskan pelayanan itu. Akhirnya hamba Tuhan itu mulai tidak aktif di tempat persekutuan itu. Dan akhirnya dari pihak organisasi minta melihat bahwa perkembangan rohani saya cukup bagus, diserai tanggung jawab dalam pelayanan bisa, walaupun saya tidak mengenal bagaimana itu pelayanan, bagaimana itu caranya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi waktu itu saya ada satu kerinduan untuk bisa lebih maju lagi. Dan akhirnya setelah selesai hamba Tuhan itu, tempat persekutuan itu kosong. Setelah kosong, dari pihak organisasi dia minta supaya bisa meneruskan pelayanan itu. Dan akhirnya saya terpanggil. Saya merasa ada sesuatu yang membuat saya terbeban untuk tempat itu, ya. Dan akhirnya tempat itu bisa berjalan. Dan Bapak melayani di Dan akhirnya ya kami terus melayani di tempat itu, di satu desa di daerah saya, di daerah Klaten Pedan sana. Bukan sekarang ini, itu proses berawal di situ. Berawal di sana, saya di sana. Terus dengan berjalannya waktu kami akhirnya dari pihak organisasi, karena saya latar belakang tidak berpendidikan teologi, dari organisasi mengambil satu keputusan untuk memberikan satu pendidikan teologi waktu itu. Ya, akhirnya saya lulus dan saya meneruskan tempat itu. Setelah berjalannya waktu, tempat itu belum ada tempat ibadah, saya dimutasi di satu tempat lain. Dan sekarang ini juga
Yang sekarang yang dirintis waktu itu sudah berjalan, sudah ada gerejanya. Yang saya di tempat lain, di daerah yang lain, saya di sana ditempatkan di daerah Klaten juga. Terus tahun 91 dari organisasi minta untuk meneruskan pelayanan di daerah Cinyawang waktu itu di sana. Sama di Jadi Cilacap. sempat pindah-pindah. Dimutasi di sana. Kemudian hari ini di gedung Waktu itu 91 berjalannya waktu di sana ada proses di mana satu keluarga hamba Tuhan yang tidak punya pelayanan kepingin melayani tempat itu, akhirnya saya mundur. Setelah saya mengambil satu keputusan mundur, merintis di tempat baru yang sekarang ini berjalan di Desa Kedung Reja ini. Terus diawali dengan satu perintisan keluarga sendiri, ya diawali dengan keluarga sendiri, anak saya 3 dan saya sendiri dengan istri, dan ada beberapa jemaat yang ikut waktu itu ada 2 orang. Ya. Awalnya 2 orang. 2 orang saja, dan kami mengontrak di situ. Wah, dan tempat kontrakannya itu sangat-sangat horor sekali. Tidak layak. Tidak layak. Dihuni. Rumah itu tidak layak dihuni dan horor. Orang itu sudah berapa tahun Pak Bapak di sana? Maksudnya sampai sekarang ini? Di kontrakan itu saya dikontrak 5 tahun. Ya. 5 tahun sampai sekarang berjalan? Waktu itu belum. Waktu itu 5 tahun ya. Berjalannya waktu 5 tahun, puji Tuhan, jemaat tambah-tambah, kami menginjil, kami banyak jiwa-jiwa menangkan, akhirnya kami punya visi, berarti Tuhan punya maksud di daerah ini, dan akhirnya tahun 2000 Tuhan kasih sebidang tanah. Waktu itu kasih sebidang tanah, dan akhirnya kami punya visi besar, bagaimana nih, karena daerah ini cukup punya potensi. Ya. Kebetulan juga dekat pasar, ya daerah itu cukup lumayan. Sekarang berapa kakak Pak? Ya untuk sekarang ya dengan berjalannya waktu memang awal-awalnya itu cukup banyak. Ya. Secara statistik sebenarnya udah mencapai sampai 150-an. 150? Ya dulu. Tapi sekarang dengan prosesnya waktu, jemaat itu ada yang meninggal, ada yang pindah kota, ada yang sekolah akhirnya pergi, ya puji Tuhan, haleluya. Terus tahun 2000 waktu itu saya bisa bangun tempat sederhana, rumah seperti ini, ya seperti gedek seperti ini. Terus puji Tuhan, tahun 2006 saya bisa membangun secara permanen. Amin. Tuhan. Sekarang berapa kakak Pak? Sekarang yang ibadah rata-rata ya sampai ada 15 kakak, ada sekolah minggu ada 10 orang. Luar biasa. Lingkungannya lingkungan memang Tuhan. Kristen atau memang? Ya lingkungan kami memang masih belum. Nah itu ceritanya begini, setelah kami membangun tempat ibadah situ yang tadinya tidak ada apa-apa di situ, ada macam-macam lah, ada prostitusi di situ, ada perjudian di situ. Setelah ada gereja Bapak, di situ bagaimana? Setelah ada perubahan? Kami ada di situ, ada banyak sekali perubahan. Luar biasa. Ya, prostitusinya hilang, perjudiannya hilang, mabuk-mabuknya sudah banyak hilang. Yang bertobat. Banyak, sebagian waktu itu ada yang bertobat, tapi tiba-tiba ada pihak-pihak sana. Pasti ada yang tidak suka. Tantangannya akhirnya, ya Pak ya? Tantangannya akhirnya ada di sebelah saya ada tempat ibadah lain. Dibangun di sana dan sekarang itu sudah ada 2 di sana. Ya enggak apa-apa, memang enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, yang gereja Tuhan yang paling puji Tuhan. Luar biasa. Yang penting daerah itu sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar berita dari Tuhan. Luar biasa. Masalah dia mengambil satu keputusan untuk melangkah itu waktunya Tuhan. Berarti Bapak ini membawa satu perubahan yang positif di lingkungan di mana gereja Bapak berada. Itu yang paling penting rasanya ya Pak ya, supaya kita diterima di lingkungan. Bagaimana kontribusi gereja kepada lingkungan sekitar, walaupun beda agama mungkin itu menjadi satu kesatuan. Sekarang ya puji Tuhan dengan berjalannya waktu kami banyak kontribusi ya. Kami melihat bahwa memang kami berbagi ya. Kalau ada waktu-waktu tertentu kami datang. Ada orang-orang yang memerlukan, kami coba untuk mendekati apa saja kebutuhan. Luar biasa. Dan kami dipercaya di RT itu menjadi pembantu RT di sana. Dan kami banyak kontribusi dan akhirnya mereka memandang kami bukan sebelah mata lagi, tetapi betul-betul dia percaya bahwa kita orang percaya di sana itu dianggapnya itu lebih baik di sana. Dan akhirnya dia kalau ada apa-apa ya puji Tuhan. Amin. Visi Bapak sekarang ini apa Pak?
Visi misi saya sebetulnya sudah lama sekali. Visi misi saya itu yang jelas ya, visi saya itu jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu bagaimana kita bisa memberitakan Injil sebanyak mungkin, sebanyak orang percaya Yesus. Itu visi saya. Tapi misi saya disertai dengan satu bagaimana membangun sidang jemaat. Walaupun sekarang ini tidak seberapa, mungkin tidak nyampe 50 orangan, tapi kami membangun jemaat supaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Makin Tuhan Yesus dimuliakan ya. Misi saya selanjutnya, misi terbesar yang kami harapkan sebetulnya udah lama sekali. Karena dengan situasi sekarang ini dibatasi sekali dengan pemberitaan, berbicara dengan banyak orang, dan sering kita harus menghadapi satu kenyataan fakta yang sekarang ini terjadi. Kami sebetulnya sedang punya misi besar, yaitu kerinduannya itu untuk bisa membangun sebuah pendidikan TK atau PAUD begitu. Karena dengan cara seperti itu kami menyampaikan kasih Tuhan dengan cara yang tidak kelihatan. Bisa menyampaikan visi Tuhan melalui anak-anak. Siapa tahu nanti orang tuanya yang mengantar itu bisa mengenal Tuhan. Itu visi besar saya yang belum tercapai hari-hari ini. Pak, tentunya Bapak ini kan dari background yang bukan orang Kristen. Ya. Dan tentunya tidak tiba-tiba mau menjadi orang Kristen. Ya. Nah, apalagi menjadi seorang hamba Tuhan, Ya. seorang pendeta ya, Pak Markus. Pastinya ada satu mukjizat yang di luar akal manusia, Ya. yang Bapak itu terima dari Tuhan, Ya. dari Tuhan Yesus Kristus tentunya. Ya. Boleh ceritakan kepada begini, kami, Pak? ada satu mukjizat yang betul-betul saya alami sendiri, dan itu bukan cerita kosong dan itu bukan cerita yang dibuat-buat. Itu kondisi istri saya di tahun 2018 ya. Di samping juga banyak tantangan di tengah-tengah pelayanan, tantangan dari sisi lain, tetapi di mana istri saya waktu itu mengalami sakit lumpuh selama 1 tahun. Jadi sakit lumpuh itu betul-betul tidak bisa buat apa-apa. Tiba-tiba itu. Ya, tiba-tiba lumpuh. Jadi betul-betul kaki nggak bisa gerak, semua sudah kaku. Wow. Dan semua harus ditolong. Dan semua harus, baik itu makan, baik itu buang air kecil, air besar, harus Pokoknya ditolong. butuh bantuan lah ya. Betul-betul Nggak bisa kami. sendiri lagi. Ya, itu satu betul-betul saya diuji di situ pada waktu itu. Bapak sudah Kristen belum waktu itu? Iya, sudah pelayanan di tempat Sudah ini. pelayanan Sudah di tempat sekarang Gedung ini. Reja. Ya, tahun 2019 yang lalu. Iya. Ya, di situ 1 tahun sampai tahun 2020 itu 1 tahun istri saya sakit. Jadi di situ saya harus pelayanan, menyiapkan firman, dan juga menginjil, tapi juga ada istri saya sakit. Tantangan ya Pak ya. Tantangan yang cukup berat sekali. Secara manusia kami tidak mampu, ya. Karena apa? Karena untuk berobat memerlukan biaya cukup besar. Ya, kami mencoba untuk bawa ke dokter, tapi hasilnya tidak maksimal. Akhirnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menyerahkan itu betul-betul ada mukjizat. Di mana waktu itu tiba-tiba istri saya bisa bangun sendiri. Wow. Di akhir tahun bulan April 2020 ya, bisa bangun sendiri pada waktu saya sedang nyapu gereja, bersih-bersih gereja. Tiba-tiba setelah saya selesai nyapu gereja, saya nengok istri saya, sebelum saya masuk ke kamar saya, istri saya teriak-teriak, "Pak, aku bisa duduk." Wah, Gitu. hati saya sangat terharu sekali waktu itu. Merasa pertolongan Tuhan luar biasa. Tapi memang tetap didoakan terus ya. Iya, waktu itu kami tidak putus-putusnya berdoa, karena untuk berobat tidak mungkin kami bisa ngasih memberikan satu pengobatan medis ya. Tentunya itu memerlukan biaya besar. Kami sendiri tidak ada BPJS waktu itu juga. Tuhan jawab. Ya, akhirnya Tuhan jawab tahun 2020 bulan April, tiba-tiba mau Paskah dia bisa bangun. Ya, bisa bangun, dia ngomong begitu banyak cerita, puji Ya, Tuhan. apa kesaksiannya Pak? Maksudnya istri Bapak kan tiba-tiba bisa berjalan normal kembali, itu apa yang dialami? Mungkin masih dia cerita.
saya tidak tahu, tidak cerita, cuman dia merasakan ada sesuatu pertolongan dari Tuhan. Tiba-tiba Ada satu energi dia masuk bilang ke tubuhnya sehingga dia bilang begini, Pak, saya bisa duduk, ini luar biasa, Pak, seolah saya itu sedang dijamah Tuhan. Saya tidak tahu sedang didoakan siapa, saya tidak tahu. Hari-hari ini banyak teman-teman yang mendoakan waktu itu. Memang ya puji Tuhan, waktu itu mulai bulan April waktu itu istri saya bisa duduk dan mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Ya, itu memperkuat iman itu semakin dari Pak Markus dan pelayanan semakin semakin itu. Mujizat Tuhan itu nyata. Dan itu menjadi satu kesaksian di daerah saya. Amin. Jadi mungkin sekarang ini banyak yang datang minta didoakan. Oh ya, sekarang setelah istri saya itu sudah sembuh, sekarang banyak yang tanya, apa sih rahasianya? Apa sih kuncinya? Kemana sih berobatnya? Apa sih? Tuhan Istri Yesus. saya bilang setiap ketemu orang dia bilang, Tuhan Yesus yang menolong saya. Di situ menjadi satu kesaksian besar. Dari background bukan Kristen. Sama. Jadi betul seperti itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja kesaksian dari kami, mujizat terbesar. Amin. Ya, saya kira itu saja kesaksian kami. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Markus, Pak Pendeta sudah berbagi cerita bagi Living for Christ Indonesia. Biarkan cerita kesaksian Bapak ini boleh menjadi satu berkat yang luar biasa. Buat semuanya, amin. Amin. Terima kasih Pak Markus, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Tuhan pakai Bapak lebih dahsyat lagi. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Living for Christ Indonesia, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Markus Suparno. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendukung pekerjaan Tuhan, apalagi ini di daerah kecil, dan kita harus mendukung amanat agung daripada Kristus Yesus. Jikalau saudara memang terbeban dan digerakin oleh Roh Kudus untuk boleh mendukung pelayanan dari Bapak Pendeta Markus Suparno, saudara melihat di layar saudara ada rekening daripada Bapak Pendeta Markus Suparno tertera di depan saudara, dan saudara digerakkan oleh Tuhan. Silakan saudara memberikan persembahan kasih saudara kepada rekening tersebut. Percayalah, semua persembahan yang diberikan untuk memperbesar kerajaan Allah tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih saudara sudah menikmati program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan tetap menjadi berkat. Amin. Amin. Shalom. Shalom.